untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Sembilan puluh 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi pendengar untuk edisi hari Minggu 16 Agustus 2026. Pada pagi hari ini di Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Bersama narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual, ada Ustazah Dianata Anugrah SPDI MPD, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Palembang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah Dianata? Alhamdulillah sehat. Mbak Alvina gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Ustazah, hari ini tema kita di Mutiara Pagi mengenai sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Ya. Baik, dan juga pendengar, kami juga undang Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan live chat RRI Digital. Kami persilakan terlebih dahulu Ustazah Dianata untuk memberikan materi pembuka pada pagi hari ini. Silakan Ustazah. Baiklah, terima kasih Mbak Alvina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tatimu salihin wa salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim la sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini tepat pada Minggu 16 Agustus 2026 kita bisa bersilaturahmi. Wabil khusus untuk host kita pada pagi hari ini yaitu Mbak Alvina dalam program RRI Pro 1 Kota Palembang. Dan saya hormati juga seluruh sahabat pendengar muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada dengan tema sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Orang-orang yang tetap sabar walaupun ujiannya sudah sangat berat seringkali adalah orang-orang yang sebentar lagi akan melihat keajaiban dalam hidupnya. Ada orang yang sudah di titik kelelahan. Bahkan ada orang yang sudah di titik sudah capek. Usahanya sepi, hutangnya numpuk, lamaran kerja ditolak-tolak berkali-kali. Rumah tangga pun juga diuji. Doa terasa seperti belum dijawab. Sampai pernah terfikirkan, ya Allah, aku sudah gak kuat. Maka sahabat RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, tiba-tiba terbuka rezekinya. Ada tiba-tiba yang datang menolong. Ada pintu rezeki yang terbuka. Ada jalan keluar yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Karena Allah sendiri yang berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dari arah atau rezeki, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini termaktub dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Sadaqallahul Azim al-Hayyah. Jadi jangan menyerah. Kadang keajaiban itu datang ketika kita hampir putus asa.
tapi tetap memilih untuk bersabar. Oleh karena itu, setiap orang wajib untuk bersabar dalam menghadapi kesulitan atau musibah yang menimpa dirinya. Ia hendaknya menyadari bahwa kesulitan atau musibah yang dihindarkan daripadanya itu lebih banyak daripada yang ditimpakan kepadanya. Dan untuk itu hendaknya ia selalu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi membaca Alhamdulillah. Seseorang hendaknya bisa mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan melihat bagaimana kesabaran beliau di dalam menghadapi gangguan-gangguan orang-orang yang musyrik. Pernah suatu hari dikisahkan, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang mengerjakan sholat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan kawan-kawanannya duduk di situ. Dan hari sebelumnya telah disembelihkan beberapa ekor kambing. Abu Jahal, semoga Allah mengutuknya, lalu berkata, siapakah di antara kamu yang mau berdiri mengambil kotoran-kotoran kambing yang disembelih kemarin untuk diletakkan pada punggung Muhammad bila ia sujud? Kemudian, orang yang paling celaka bangkit dan mengambil kotoran. Dan ketika Nabi sujud, ia meletakkan kotoran-kotoran itu pada punggung beliau. Dan mereka lalu tertawa terbahak-bahak. Saat itu, aku Ibnu Mas'ud berdiri dan melihat kejadian itu. Lalu aku berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan, niscaya aku singkirkan kotoran-kotoran itu dari punggung Rasulullah. Beliau tetap sujud, tidak mengangkat kepala, sampai ada orang yang pergi dan memberitahukan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dan Fatimah yang masih remaja itu membuang kotoran-kotoran itu sambil memaki-maki orang-orang kafir itu. Setelah Rasulullah SAW selesai mengerjakan sholat, beliau berdoa dengan suara yang keras, wahai Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy itu sampai 3 kali. Ketika mereka mendengar doa yang beliau ucapkan itu, mereka diam, tidak tertawa lagi, dan merasa takut akan doa itu. Dia melanjutkan doanya, wahai Allah, binasakanlah Abu Jahal, Uqbah, Utsbah, Syaibah, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Umayyah bin Halafah. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi zat yang mengutus Muhammad sebagai Rasulnya Allah, dengan hak aku melihat orang-orang yang disebut Nabi Muhammad SAW itu semuanya mati dalam perang. Maka sahabat mendengar RRI Pro 1 Kota Palembang, yakinlah sesungguhnya inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dan di lain perkataan Nabi, yaitu wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra wa inna nasra ma'as sabr. Yaitu artinya di dalam kesukaran itu ada kelapangan dan di dalam kesulitan itu ada kemudahan, serta sesungguhnya di dalam kesabaran itu ada pertolongan. Mungkin itu saja tema pembahasan kita hari ini. Oke, Mbak Sina. Baik, kami undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp untuk hari ini di 082179279090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan live chat RRI Digital. Anda bisa bergabung bersama kami untuk membahas tema kita pada hari ini, yaitu mengenai sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Untuk pesan WhatsApp pembuka pada hari ini, Ustazah, ada dari Ibu Nurlela di Pajo. Misalnya seseorang sudah berusaha sebaik mungkin Ustazah, tetapi tetap gagal. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menyikapinya, Ustazah? Oke, terima kasih. Berarti itu pertanyaan dari Ibu Rela ya? Iya, Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jawab dulu pertanyaan tadi.
Sesungguhnya perlu kita ketahui bahwasanya untuk konteks macam-macam kesabaran itu dibagi 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yaitu menjaga perintah Allah dengan istiqomah. Yang kedua, sabar dari maksiat, menahan diri agar tidak melanggar larangan. Dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir, yaitu menerima musibah atau ujian tanpa berkeluh kesah. Ketika kita diuji dengan suatu cobaan, ujian, udah kayak nggak tahan lagi itu, maka sikap kita tiada lain menahan diri dari emosi serta tanpa berkeluh kesah. Bahkan Rasul pernah bersabda, buah daripada kesabaran itu adalah surga. Dan di lain itu Allah berfirman, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Itu termaktub dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 46. Dan di lain itu perlu kita ketahui bahwasanya ketika ujian itu datang kepada kita, Allah pun berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 39, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi, mau kondisi apapun, tetap selayaknya kita menahan diri untuk tidak emosi dan tetap dalam istiqomah kesabaran. Itu Mbak Alvina. Baik Ustazah, kita terima telepon terlebih dahulu di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Ibu Hutri, silakan Ibu. Iya, saya mau bertanya sama Pak Ibu saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Dengan Ibu Utri di Merauke, Ustazah, jauh di sana. Oh, Masya Allah, di Maroke. Iya, Iya. Bu. Salam silaturahmi ya dan ukhuwah. Iya, amin amin. Saya juga salam dengan Ustazah ya. Semoga Ustazah sehat. Saya bisa berinteraksi dengan Ustazah. Oke, Ustazah, Amin, tadi amin. Ustazah sudah menjelaskan masalah bala ya. Tapi Ustazah, apakah saya bisa di luar tema pertanyaan saya? Iya, nggak apa-apa Ibu. Nanti kalau Ustazah bisa jawab, Ustazah bantu. Oh iya, oke. Begini Ustazah. Pertanyaan saya begini, ada keluarga mempunyai anak 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Masalah pembagian harta ini Ustazah, pembagian harta warisan bagaimana Islam. Dan juga Ustazah ada anak perempuannya yang sudah dewasa, terus beliau itu murtad. Berjalannya waktu, beliau anak itu dia kembali bercerai dengan suaminya, kembali lagi ke Islam. Itu bagaimana? Apakah dia mendapat warisan dari orang tua atau tidak, Ustazah? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hutri. Silakan Ustazah untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Hutri. Ya, baiklah Ibu Utri dari Maroke, terima kasih banyak. Ini bab waris ya, Mbak Alvina. Ustazah jawab dulu secara global dulu ya. Jadi untuk perihal waris ya, kalau dalam ketentuan hukum Islam, itu kan termasuk ilmu faraid. Untuk pembagian waris, tadi disebutkan ada anaknya 3 ya. Ada laki perempuan. Apakah masih berhak mendapatkan waris? Jawabannya,
Kalau memang itu ya anaknya tadi, ya berarti tetap berhak mendapatkan waris. Sebagaimana untuk pembagian faraidnya, anak laki-laki itu mendapatkan rasio 2, sedangkan berbanding terbalik dengan perempuan yaitu 1. Alasannya, laki-laki memiliki beban tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga, seperti menafkahi istri, anak, dan kerabat. Nah, dan untuk anak perempuan tadi, satu orang perempuan mendapatkan separuh bagian dari total harta. Jadi, untuk pertanyaan tadi, ya memang itu anaknya berarti berhak mendapatkan warisan gitu. Itu Mbak Alvina. Baik, terima kasih Ustazah. Tadi pertanyaan dari Ibu Hutri di Maroke. Selanjutnya kita masih telepon di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Alvina. Pak Abu Bakar ya? Ya, Silakan Pak Abu Bakar. ya terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak Abu Bakar. Sehat, Pak? Amin ya Allah. Ya, bertemu lagi, Pak ya. Tadi Ustaz memberikan tausiah tentang masalah bala dan Iya, sabar betul. dan bala. Katanya sabar dan bala itu datang dari Allah SWT atau itu terjadi pada diri kita sendiri. Nah makanya kita disuruh untuk berzikir. Jadi apa benar begitu Ustazah? Baik, itu saja Pak Abu Bakar. Itu saja, Ustaz. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak Pak Abu Bakar. Silakan Ustazah untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Abu Bakar yang ada di Cijawi. Iya, boleh. Oke, terima kasih Pak Abu Bakar atas pertanyaannya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, apakah bala itu datang dari Allah ya? Mengapa kita perlu diuji gitu kan dengan bala itu ya? Maka jawabannya Pak Abu Bakar perlu diketahui itu termaktub di dalam hadis. Kelak pada hari kiamat nanti Allah menolak alasan yang diajukan oleh 4 macam golongan manusia dengan 4 jenis manusia. Kita bisa ambil hikmahnya ya. Pertama, Allah menolak alasan orang kaya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apabila orang kaya berkata, kekayaanku menyibukkan diriku dari ibadah kepadamu, maka Allah berfirman, kamu tidak lebih kaya daripada Sulaiman. Kebanyakan kita ini, bala ini bukan hanya tanda kutip negatif ya. Bala atau musibah ini bisa jadi Allah uji kita dengan kekayaan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di sini sudah sangat jelas sekali surah Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Berarti konteks di sini ketika kita diuji, maka tiada lain shodirin, dengan sabar. Kita diuji dengan kekayaan. Ternyata kita terlena dengan kekayaan itu sehingga kita jauh dari Allah. Padahal Nabi Sulaiman lebih kaya dari kita. Tetapi hak ibadahnya dekat dengan Allah. Yang kedua, Allah menolak alasan orang yang menjadi budak dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila seorang budak berkata, aku adalah seorang budak dan pekerjaanku itu menghalangi diriku dari ibadah kepadamu. Maka Allah berfirman, perbudakan Yusuf itu tidak menghalanginya untuk beribadah kepadaku. Sekarang ini banyak sekali
sibuk bekerja, dituntut atasan, tidak ada waktu untuk sholat. Padahal kita tahu Nabi Yusuf pun mampu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan terkadang kita diuji dengan kefakiran kita. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Apabila orang fakir berkata, kemiskinanku menghalangi diriku dari ibadah kepadamu. Maka Allah berfirman, apakah kamu lebih miskin daripada Isa? Namun demikian Isa tidak pernah terhalang untuk beribadah kepadaku. Dan Allah menolak alasan itu. Dan yang terakhir, terkadang musibah Allah uji juga dengan sakit. Seperti mana Nabi Ayub alaihissalam. Apabila orang yang banyak sakitnya itu berkata, sakit itu menghalangi diriku dari ibadah kepadamu. Maka Allah berfirman, apakah sakitmu melebihi sakitnya Ayub alaihissalam? Namun demikian Ayub tidak pernah terhalang untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, nanti pada hari kiamat tidak ada satupun orang yang beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang, bagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, pasti kita akan diuji sebagaimana Allah menguji orang-orang sebelum kita di lain ayat. Yang kita ketahui, Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi lainnya, itu diuji. Apalagi kita, pasti kita juga diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Mbak Alvina. Baik, mohon izin Ustazah, kita kembali ke pesan WhatsApp. Ada dari Pak Rayadi di Kertapati. Selamat pagi Ustazah, saya mau bertanya, di saat kita selalu baik terhadap orang, tapi di mata mereka selalu salah, tapi kebaikan kita disalahkan mata mereka, kita selalu sabar. Bagaimana arti makna untuk mereka? Terima kasih Ustazah. Silakan Ustazah. Dari Pak Rayadi ya. Iya, di Kertapati Ustazah. Oke, terima kasih. Pertanyaannya juga sangat bagus. Jadi kita sudah berbuat baik, tetapi masih saja ya seakan-akan kita tuh dianggap buruk ya di mata orang yang begitu. Perlu kita ketahui untuk berbuat, yang pertama kita harus ikhlaskan ya, ikhlaskan dan luruskan niat. Apa yang kita lakukan itu lillah. Lillah itu berarti semata-mata hanya untuk Allah. Adapun anggapan dari manusia gitu ya. Karena setiap orang itu mempunyai pemikirannya sendiri-sendiri. Kita nggak bisa, Mbak Alvina, untuk semua orang itu pro ke kita dengan perbuatan kebaikan kita. Meskipun kita sudah berbuat baik gitu ya. Pasti ada aja yang tidak pro dengan kita, negatif dengan kita. Maka saran Ustazah tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan. Berarti itu termasuk Allah mengujinya. Sesuai dengan sabda Rasul tadi, idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbara. Allah mengujinya, dan bila Allah mengujinya maka Allah memberinya kesabaran. Jadi tetap ya, tetap bersabar. Semoga ada masanya, ada titik di mana insya Allah apa yang orang tidak suka dengan kebaikan kita menjadi buah di kemudian hari. Atau tabungan kita di akhirat nanti. Itu aja Mbak Alvina. Baik, tadi dari Pak Rayadi di Kertapati, kita kembali terima telepon juga pendengar di 369977, atau Anda bisa kembali bergabung bersama kami di WhatsApp 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kembali ke pesan WhatsApp, ada dari Pak Alex di Pelaju Ustazah. Bagaimana Ustazah hukumnya
Kalau seseorang menangis atau mengeluh ketika ada masalah, apakah itu berarti dia kurang sabar, Ustazah? Oke, terima kasih banyak Pak Alex dari Pelaju ya. Iya, Ustazah. Oke, Ustazah, bagaimana nih kita diuji terus menangis? Apakah itu termasuk kurang sabar gitu ya? Oke, untuk menangis itu kan emosional ya, emosional secara spontan, spontan yang dimiliki oleh seorang manusia. Apakah karena tidak sabar? Belum tentu. Kita lihat dulu kategorinya ya. Adapun kalau kita menangisnya keluar air mata dengan diuji Allah, aduh kok kunjung-kunjung selesai gitu ya, ujian dari Allah. Belum lagi ini sudah ada lagi gitu ya. Nah, apakah itu kategori sabar? Tidak. Itu secara spontan naluri seorang manusia ketika memang diuji dengan suatu ujian. Adapun yang tidak kategori sabar yaitu ketika kita mengeluh kesah. Mengeluh kesah itu berarti nangis nggak berkesudahan, seperti meraung-raung gitu ya. Adapun kalau nangis tadi keluar air mata itu naluri ya, naluri daripada seorang manusia. Jadi menurut Ustazah ya nggak apa-apa. Mungkin dengan kita menangis, plong gitu ya, masalah saat itu kita bisa berpikir jernih. Tapi yakinlah ketika kita diuji oleh Allah dengan suatu ujian, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu may yud'a ilal jannah alhamduna lillah alladziina yahmaduna 'ala sara' dara." Orang yang pertama kali masuk ke surga adalah orang-orang yang memuji kepada Allah, yaitu orang-orang yang memuji baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jadi itu Mbak Alvina. Baik, Ustazah ada lagi nih dari Bunga. Assalamualaikum Ustazah. Nabi Sulaiman kaya raya. Pertanyaannya, adakah hadisnya dalam riwayat bahwa Nabi Sulaiman ini tidak sombong, rajin sodako, infak tetap rajin ibadah walaupun kaya? Mohon pencerahannya Ustazah. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya, Bunga Ustazah. tadi ya. Iya, betul Oke. Ustazah. Adakah hadis khususnya gitu ya untuk Nabi Sulaiman? Oke. Kalau kita belajar sejarah untuk Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad itu lebih dulu Sulaiman ya, karena Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Akan tetapi di sini ada beberapa, bukan hadis khusus ya, hadis yang memang yang menyatakan seperti yang Ustazah bacakan tadi, yaitu kelak pada hari kiamat Allah menolak alasan tadi sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu kaya raya, sedangkan kita belum kaya seperti Nabi Sulaiman tapi sudah tidak mau beribadah gitu kan, yaitu diceritakan oleh Abu Darda radhiyallahu anha. Dan juga kita pernah mendengar juga ya cerita daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu yang memiliki istana gitu ya. Jadi untuk hadis atau apa, kalau hadis itu kan qaulun wa fi'lun wa taqrirun, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan, perbuatan, mutakrir. Untuk yang Nabi Sulaiman tadi itu dikisahkan. Oke, itu Mbak Alvina. Baik, kita terima telepon terlebih dahulu Ustazah di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vina. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Adi di Sukarami. Pak Adi, silakan Pak.
Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. Ya, ini Ustazah ya, dalam menyikapi bala dan ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah ya. Ini 5 tahun yang lalu saya mendapat musibah, Ustazah ya. Ya, saya diberi sakit ya Ustazah, yang boleh dikatakan permanen sekarang Bu Ustazah. Nah, dalam menjalankan ibadah Ustazah, ya terutama ibadah sholatnya, untuk sekarang saya tidak bisa untuk sholat berjamaah di masjid Ustazah. Ya berjamaah di masjid atau di musola, ya sholat di rumah. Nah, yang saya tanyakan, apakah ini aktivitas sholat ibadah yang saya kerjakan itu nilainya berkurang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah ya. Ya mohon pencerahannya Ustazah. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarami, silakan Ustazah. Baiklah, Pak. Terima kasih banyak. Jadi menyikapi tentang Allah menguji Bapak dengan suatu penyakit ya. Jadi sholatnya itu berada di rumah. Apakah mengurangi pahala sholat atau tidak baik daripada sholat berjamaah tadi? Maka jawabannya, kan yang pertama, ini kalau kita lihat dari segi usul fikih ya, Pak ya, berarti memang ini sakit gitu ya, sakit yang tidak memungkinkan untuk kita sholat berjamaah di masjid. Adapun untuk pahalanya, sebagaimana kalau seumpamanya di rumah kita masih bisa berjamaah, berimaman, maka 27 pahala. Akan tetapi kalau seumpamanya kita munfarid sendiri, masih tetap 1 pahala gitu ya. Adapun untuk rukun daripada sholat yang 13 dari kita niat ya, takbiratul ihram, Al-Fatihah, sampaikan ke salam tertib. Selagi itu kita lakukan, maka insya Allah sholat kita tidak bisa kita pergi ke masjid, bukan berarti tidak sempurna. Kita tetap lakukan, yakin kepada Allah, karena kita menderita suatu penyakit tadi. Dan untuk Bapak tadi, semoga Allah mengangkat penyakit Bapak dan disembuhkan sedia kala, sehingga Bapak bisa melakukan rutinitas sholat di masjid seperti biasanya. Ya, itu Mbak Kini. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Tadi penelpon kita ada dari Pak Adi di Sukarami. Selanjutnya kita terima pesan WhatsApp kembali di 0821 7927 9090. Ada dari Mbak Luna ini Ustazah di Demang. Assalamualaikum Ustazah, selamat pagi. Bagaimana cara kita menjaga prasangka baik kepada Allah ketika masalah yang kita hadapi ini terasa tidak kunjung selesai Ustazah? Silakan Ustazah. Terima kasih banyak. Bagaimana cara kita menjaga prasangka husnuzon ya, prasangka baik terhadap Allah terhadap suatu musibah atau ujian yang datang dari Allah Subhanahu. Yang pertama yaitu kita harus yakin ya, yakin kepada Allah, al-imanu billah, yakin terhadap ilmunya Allah. Kita sadar bahwa segala sesuatu yang sudah ada itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita diciptakan. Bahkan ketika kita 4 bulan dalam rahim, lastu birabbikum qalu bala. Disitulah semua takdir mu'allaq dan takdir mubram tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, menahan perkataan, perbuatan, jaga diri kita, tidak marah berlebihan, tidak marah terhadap ujian dari Allah, dan tidak menyalahkan suatu keadaan. Yang ketiga,
tetap kita berikhtiar. Ikhtiar di sini takdir tidak berarti kita pasrah total ya. Tetaplah berusaha mencari jalan keluar atau tetap berpikiran positif. Sebagaimana firman Allah di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Tentunya ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih kita jalan keluar. Jalan keluar di sini berarti Allah selalu bersama kita. Dan yang keempat tentunya tetap kita husnuzon, berprasangka baik, bahwa percaya di balik kesulitan Allah menyiapkan suatu hikmah atau pahala besar. Bahkan di lain ayat, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kesabaran. Jadi bersama. Kan ketika ada kesulitan, setelahnya kemudahan. Tidak begitu. Tapi bersama kesulitan ada kesabaran. Jadi itu Mbak Alvina. Baik, kita angkat telepon terakhir Ustazah di Mutiara Pagi pada hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Kosim di Banyasin. Pak Kosim, silakan Pak. Ini Ustaz tentang warisan tentang apa? Kalau baginya kalau lanang tina tuh, anak dua beradik. Bagaimana pembagian warisan dua saudara, satu laki-laki, Iya. satu perempuan ya? Iya, mana baginya tuh? Baik, itu saja Pak Kosim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah, silakan dari Pak Kosim Ustazah. Oke, terima kasih Pak Kosim. Bagaimana cara pembagian harta warisannya? Halo? Iya Ustazah, dua saudara, ada laki-laki, satunya perempuan Ustazah. Satu perempuan, satu laki-laki. Iya. Oke. Sesuai yang kata Ustazah tadi, untuk pembagian warisan, laki-laki dan perempuan itu secara Islam itu beda ya. Jika ahli warisnya tadi hanya satu laki-laki dan satu perempuan, maka untuk anak laki-laki itu mendapatkan 2 bagian atau bahasa fikihnya itu 2/3 dari harta si bapak tadi. Dan anak perempuan itu mendapatkan 1 bagian atau 1/3 daripada harta si bapak tadi. Untuk ininya berarti Mbak Alvina tergantung ya ada berapa hartanya ya. Iya. Yang jelas untuk ukuran pembagi warisnya seperti tadi dalam Islam. Gitu. Oke, baiklah Ustazah. Karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, Ustazah, kami persilakan Ustazah untuk memberikan materi penutup untuk Mutiara Pagi hari ini dengan tema sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Silakan Ustazah. Oke. Untuk seluruh sahabat pendengar RRI Pro 1 Kota Palembang dimanapun Anda berada, ketahuilah di balik ujian ya, ujian, cobaan yang memang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita meyakini Allah tidak meninggalkan kita. Allah selalu bersama kita, maka la tahzan, jangan kita bersedih. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Yusuf ayat 2, Innahu la yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Berarti tetap kita itu tidak menyerah, tetap berhusnuzon kepada Allah,
karena apabila kita menyerah dan bersuuzon terhadap ujian, cobaan, illal qaumul khasirun, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan yakinlah inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Wa annal faraja ma'al karab, sesungguhnya dengan ada kesempitan maka bersamanya kelapangan. Wa inna nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya pertolongan itu menyertai orang-orang yang bersabar. Mungkin ini aja dengan Mbak Altina dari Ustazah. Kalau ada benarnya kedatangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya itu datang dari Ustazah sendiri, karena Ustazah hanya manusia biasa, tak luput daripada salah dan khilaf. Maka Ustazah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Dianata Anugrah untuk materi dan juga informasinya pada hari ini mengenai sabar terhadap bala dan kesulitan hidup. Salam sehat selalu Ustazah ya. Iya. Baik, dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di line telepon 369977 ataupun di pesan WhatsApp di 082179279090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan live chat RRI Digital. Jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
rangkuman berita pilihan. Kami rangkum dalam Berita Sepekan. Selamat pagi pendengar, Berita Sepekan edisi hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Muhammad Irfan. Berikut Berita Sepekan selengkapnya. Sumber air mulai mengering, Menggala Agni mendatangkan alat berat untuk mendalam kanal dan membangun embung air dalam upaya mengatasi karhutla di Sumatera Selatan. Sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Medan kemarau yang semakin panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai mengering. Akibatnya, pemadaman api kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi tantangan bagi tim Menggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Menggala Agni tidak hanya pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kementerian Kehutanan Ferdian Krisnanto mengatakan, hampir seluruh lokasi kebakaran mulai mengalami kesulitan mendapatkan sumber air akibat hari tanpa hujan yang semakin panjang. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Kanal tersebut diupayakan kembali dapat menampung air sehingga bisa digunakan sebagai sumber air bagi petugas pemadaman ketika api semakin meluas. Mudah sekali terbakar kan karena melimpah ya di situ. Dan kondisinya ini juga agak menarik juga karena mulai terbakar, mulai dibaku kan, mulai terbakar kan. Jadi kalau kita melihatnya sih, kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita ini menerka juga gitu posisinya. Selain memperdalam kanal, Menggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi pemadaman. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dan titik lainnya. Langkah ini dilakukan untuk menyediakan cadangan air sementara bagi petugas yang harus bergerak lebih jauh ke area kebakaran. Sehingga petugas tidak hanya memadamkan namun juga membangun sejumlah infrastruktur seperti embung. Menggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Ketersediaan beras 5 kg mulai terbatas di pasaran kota Palembang akibat penurunan produksi beras pada musim tanam. Ketersediaan beras kemasan 5 kg mulai terbatas di pasaran kota Palembang akibat penurunan produksi pada musim tanam. Analis ketahanan pangan ahli media Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Yunilna mengatakan, produksi beras menurun pada Mei, Juni, dan Juli karena bulan tersebut masuk dalam periode musim tanam. Terbatasnya produksi membuat produsen lebih banyak memasarkan beras dalam kemasan 10 dan 20 kg untuk menjaga efisiensi. Pemerintah tetap berupaya menjaga ketersediaan beras masyarakat dengan menyediakan beras SPHP melalui kerjasama bersama Bulog. Kalau stoknya kosong ini mungkin produksinya mulai sedikit menurun karena sekarang masuk musim tanam. Jadi mungkin dari pihak produsen lebih memilih untuk menjual dalam kemasan 10 kilo atau 20 kilo karena mungkin secara efisiensi mungkin mereka lebih efisien ya. Ia menambahkan peningkatan produksi pada musim panen yang diperkirakan berlangsung pertengahan Agustus dapat memperbaiki pasokan dengan meningkatnya produksi. Ketersediaan beras kemasan 5 kg di pasaran kota Palembang diharapkan kembali normal. Pemerintah diminta untuk mendorong meningkatkan investasi untuk mengatasi tingkat pengangguran akibat tutupnya sejumlah perusahaan di tanah air. Tutupnya sejumlah perusahaan di tanah air mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Sumatera Selatan Dr. Ihsan Hadri tadi. Dengan meningkatnya penutupan sejumlah perusahaan atau PT di tanah air mempengaruhi akan pergerakan ekonomi sehingga peningkatan pengangguran makin masif terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Ihsan Hadri tadi mengharapkan agar pemerintah, tidak hanya pemerintah pusat namun pemerintah daerah, dapat mendorong peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja.
penutupan beberapa perusahaan industri yang ada di Indonesia, otomatis itu akan membuat pengangguran semakin tinggi ya. Artinya jumlah karyawan tenaga kerja kita yang bekerja juga berkurang ya. Nah, ketika banyak orang tidak bekerja, tentu tidak akan ada penghasilan atau pendapatan. Nah, dengan tidak adanya pendapatan ini tentu akan mengurangi daya beli. Artinya orang kan nggak bisa belanja. Nah, ketika daya beli masyarakat secara umum itu turun, nah ini tentu akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Maka kita sekarang sebenarnya di kuartal 1 ya, kalau nggak salah pertumbuhan ekonomi kita di bawah 5%, 4,7 atau 8%. Itu ada beberapa hal yang menyebabkan, salah satunya tadi adalah penurunan daya beli tadi gitu ya, karena banyak hal, salah satunya adalah pengangguran yang sekarang cukup banyak. Selain itu, dirinya sangat mengharapkan agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengontrol dan mengevaluasi semua bantuan yang diberikan untuk masyarakat menengah ke bawah agar tepat sasaran dan dapat mendongkrak ekonomi di semua daerah. PT KAI Drifter 3 Palembang menyediakan 15.500 tempat duduk untuk melayani masyarakat selama libur akhir pekan HUT ke-81 Republik Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang menyiapkan 15.500 tempat duduk untuk melayani masyarakat selama libur akhir pekan yang bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tempat duduk tersebut disediakan untuk periode perjalanan 14-18 Agustus 2026 dengan tujuan berbagai daerah di Sumatera Selatan hingga Lampung. Manajer Humas KAI